laporan akhir dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu sebuah project proposal PMW yang dimana kita teruskan sampai menjadi laporan akhir, yaitu dengan judul Dimsana, inovasi usaha dimsum dengan 3 varian autentik, yaitu dimsum sehat, dimsum mentai, dan juga dimsum kuah kaldu dengan isi keju, dengan bersama didampingi minuman fruity. Inovasi dimsum kekinian dengan 3 varian autentik dan fruity, solusi kuliner praktis bagi mahasiswa. Baik, di sini saya sebagai moderator, yaitu Risma Indra Pramudia dengan NIM akhir 370, dan juga teman sekelompok saya yaitu Bintang Wira Akbar dan juga Putra Al Khalidi. Di sini akan mempresentasikan project yang kami telah kerjakan ini. Baik, dimulai dari latar belakang dan juga masalah, yang dimana untuk masalah latar belakangnya sendiri itu dimulai dari di kehidupan lingkungan kampus UNESA, terfokusnya itu di kampus 5 Magetan, ya, dimana untuk jadwal perkuliahan sendiri itu lumayan padat dan juga tugas yang lumayan menumpuk, ya, dimana itu menimbulkan keterbatasan untuk mengkonsumsi makanan atau di waktu tertentu. Jadi menciptakan sebuah tantangan yang dimana yang dialami oleh hampir semua mahasiswa itu keterbatasan waktu untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka secara layak dan juga bergizi. Nah, dalam kondisi ini pilihan paling mudah itu pada mahasiswa sering kali mengonsumsi makanan cepat saji seperti makanan instan dan juga jajanan-jajanan yang kurang begitu sehat yang berada di sekitar kampus. Nah, maka dari itu pilihan itu kita menciptakan yaitu sebuah makanan cepat saji, yaitu makanan dimsum, yang dimana dimsum yang kami buat ini tuh ada beberapa banyak pilihan yang dimana salah satunya ada dimsum sehat. Nah, jadi Dimsana itu hadir sebagai cloud kitchen yang dimana menyediakan makanan berprotein tinggi dengan sistem PO yang juga praktis dan mudah. Jadi untuk makanan yang kami buat itu berbasis protein tinggi dari daging ayam dan juga udang untuk yang varian sehatnya, sehingga lebih bernutrisi dibandingkan jajanan-jajanan yang ada di sekitar kampus yang kurang begitu sehat seperti gorengan atau enggak makanan instan yang lainnya. Harga juga bagi kami cukup terjangkau, jadi sangat mudah dan juga wajar bagi mahasiswa di sekeliling kampus ini. Sebelum ke bagian varian menu, saya akan menjelaskan dulu deskripsi dari usaha Dimsana ini. Nah, untuk Dimsana merupakan singkatan dari dimsum kekinian, di mana itu sebagai solusi bagi mahasiswa, sebagai makanan cepat apabila mahasiswa ingin pesan makanan secara pre-order, apabila di waktu mereka yang sangat padat itu tidak membebankan mereka untuk mencari makan. Jadi kita bisa antar ke tempat agar mahasiswa tidak perlu cari-cari makanan lagi. Nah, usaha ini beroperasi dengan pengoptimalisasi sistem pre-order tadi, yaitu berbasis WhatsApp dan juga media sosial, serta antar langsung ke area kampus, yang dimana bisa memangkas kebutuhan sewa tempat dan juga biaya jemput kirimnya gitu. Nah, untuk varian ini kan ada 3 menu dari juga 1 minuman. Dimana yang pertama adalah signature feed, dimana varian dimsum ini tuh cenderung sehat untuk bahan-bahan dasarnya, itu dimulai dari dada ayam atau tidak udang segar yang dipadukan dengan edamame, wortel, dan juga serta jamur pilihan untuk menciptakan rasa yang gurih dan juga tekstur yang lembut. Tampilan kulit dimsumnya berwarna hijau yang dialami kesannya fresh dan juga sehat, sekaligus menjadi ciri khas produk dimsana dengan kandungan protein yang tinggi serta penggunaan tepung tapioka yang minimal. Lalu yang kedua adalah trendy cheese atau bisa disebut dengan dimsum mentai kalau kita tahu ya. Lalu yang kedua adalah trendy cheese atau yang bisa kita sebut dimsum mentai kalau yang kita tahu pada umumnya ya. Nah, untuk varian dimsum yang ini tuh varian yang comfort food masa kini, ya dimana menggunakan
daging ayam yang juicy dengan isian keju, keju yang meleleh dan juga saus mentai yang membuat rasanya itu gurih dan khas dengan kombinasi dengan rasa creamy dan juga sedikit smoky dari saus mentai yang menjadikan varian ini sangat cocok bagi konsumen yang mengikuti tren kuliner kekinian. Lalu yang ketiga adalah savory soup atau dimsum. Kuah dari dimsum tersebut itu ada keju nantinya yang lumer gitu. Jadi varian ini tuh paling unik dari produk kami, yang dimana kaldu kolagen yang telah dibekukan dimasukkan ke dalam adonan dimsum, lalu satikus kaldu itu mencair dan menciptakan sensasi menyeruput kuah yang hangat langsung dari dalam dimsumnya dengan berisikan keju di dalamnya. Jadi ini selain kaldu juga ada keju nanti di dalamnya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah minumannya, yaitu adalah minuman fruity atau minuman teh buah segar dengan perpaduan aroma teh pilihan yang ada potongan jeruk asli di dalamnya, yang memberikan sensasi manis segar serta sedikit citrus dalam setiap tegukannya. Nah, untuk minuman ini tuh cocok sebagai pendamping dari produk kami yang sebelumnya, yaitu di makanan dimsumnya. Nah, untuk nanti kemasan dimsumnya itu menggunakan aluminium foil tray untuk menjaga suhu, lid roll sealer untuk memastikan minuman agar tidak tumpah, dan juga sistem bundling. Itu nanti akan ada promo dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk packaging dan juga bundlingnya tuh seperti ini. Nanti untuk yang dimsum meta ini dari kami itu baru membuat desain dari produknya itu di dimsum mentai. Untuk packagingnya itu nanti menggunakan aluminium foil tray, ya dimana untuk menjaga suhunya tetap hangat hingga ke tangan konsumen. Lalu untuk yang tehnya itu menggunakan cup PP atau lid sealer segel yang rapat agar tidak tumpah. Nah, ini adalah salah satunya produk yang sudah kami buat. Saya sudah membuat salah satunya itu adalah dimsum mentai. Dimsumnya ini tuh terdiri dari 8 dimsum ya, ya dimana dimsumnya seperti yang tadi dikatakan, bahan-bahannya seperti itu, dan juga menggunakan saus mentai di atasnya dan juga keju di bawah saus mentainya tersebut, dan juga di bagian atasnya itu nanti dibakar. Nah, selanjutnya itu pada bagian strategi promosi dan juga digital. Nah, pada promosi kami itu kami menggunakan dua platform ya untuk promosi tersebut, yaitu menggunakan website dan juga via Instagram juga. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk di bagian via website, yang dimana website ini nanti berfungsi sebagai toko digitalnya di sana, yang dimana kita bisa pantau 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat diakses oleh calon pelanggan dari mana saja. Namun kita berfokus ke yang dekat-dekat aja, yaitu di area kampus. Dimana fungsi websitenya ini sendiri nanti dari kita itu sebagai alat pemasaran, ya dimana untuk showcase produknya itu menampilkan visual produk kami itu sebagai komunikasi USB juga, yang nanti yang dimana bisa untuk melihat varian-varian dari produk kami gimana, dan juga selanjutnya itu sebagai social proof atau terverifikasi, yang dimana menampilkan testimoni pelanggan dengan rating yang pelanggan kasih di website ini. Namun sudah kami ulas beberapa yang sudah membeli dimsum mentai tersebut. Saya hanya buat beberapa dan sudah buat beberapa saja dan sudah di-rating oleh para pelanggan. Selanjutnya itu adalah strategi di media sosial, yang dimana media sosialnya nanti itu apabila akan direalisasikan, nanti kita akan menerapkan promo jam rawan, yang dimana flash sale pada jam 2 sampai jam 3 khusus untuk mahasiswa yang butuh asupan energi apabila setelah melaksanakan perkuliahannya gitu. Nah, selain itu juga di Instagram juga kami menerapkan postingan feed yang estetik, yang dimana untuk menjaga konsistensi visual dengan palet warna orange seperti yang ada di gambar ini, yang dimana dengan selaras dengan identitas merek kami, yaitu tim sana, yang dimana menciptakan kesan merek yang profesional juga terpercaya. Nah, untuk Instagram story-nya sendiri itu digunakan untuk pengumuman flash sale ini tadi, dan juga untuk membuka PO harian apabila ada pembeli secara harian nanti. Untuk pembeliannya nanti itu bisa melalui website yang akan terhubung dengan WhatsApp nanti. Website tersebut pre-ordernya sendiri seperti yang saya katakan tadi
itu mekanismenya itu difokuskan ke ekosistem kampus Unesa, terutama di kampus Unesa 5. Untuk pembukaan slot PO-nya itu sangat terbatas karena ini saya sebelumnya itu uji cobanya hanya sangat sedikit, yaitu untuk mencari konsumen awal yaitu sebanyak 5. Jadi kemungkinan kalau apabila direalisasikan, target hariannya itu dari kami yaitu sekitaran 30 sampai 40 slot PO. Dari pemesanannya itu nanti via WhatsApp. Nah, untuk nanti konfirmasi pembayaran dan lain-lain itu nanti bisa dikonfirmasi melalui WhatsApp dengan pengiriman bukti transfer atau bukti yang lain-lain seperti QR dan lain sebagainya gitu. Nah, namun sistem PO-nya sendiri itu tergantung slot yang kami buka. Apabila kita bukanya 30, maka hanya 30 lah yang kami buat. Produksi dan pengirimannya sendiri itu sesuai dengan jumlah pesanan yang telah dikonfirmasi seperti yang tadi saya bilang. Kalau apabila kita bukanya 30, maka yang kita produksi juga hanya 30. Setelah itu akan kita antar sesuai dengan titik yang diminta oleh para customer. Oke, baik, selanjutnya itu ke market validasi, yang dimana seperti yang saya katakan tadi, selain saya sudah membuat sebanyak 5 produk, yaitu dimsum mentai, saya juga menebar sebuah kuesioner yang diisikan oleh para mahasiswa dan juga para siswa sekolah dan juga para orang pekerja di sekitaran kampus Indonesia ini, yang dimana yang kami dapatkan itu total 51 responden, yang dimana didominasi oleh usia 19 sampai 22 tahun, yang dimana itu sebanyak 39%, dan juga usia 23 sampai 27 tahun, yaitu sebanyak 33%. Nah, rata-rata yang paling banyak respondennya itu adalah para mahasiswa, yang dimana 35% ini, yang dimana target utamanya itu adalah kampus Indonesia 5. Nah, untuk media favoritnya itu ternyata lebih condong ke Instagram dan juga TikTok daripada ke platform lain ya. Nah, untuk produk market fit-nya itu 96% itu menyukai kategori dimsum dan juga dumpling. Jadi yang dumpling itu yang tadi ya, yang isian keju. Nah, ini adalah chart yang dimana varian produk yang paling banyak disukai oleh para responden ya, yang sudah saya tebar kuesionernya itu kepada orang-orang di sekitar kampus. Nah, dimana rata-rata para mahasiswa dan juga siswa dan para pekerja itu lebih menyukai saus mentai premium ini. Terus yang urutan kedua itu adalah isian keju atau mozzarella, terus varian goreng dan juga original kukus. Nah, ini sebagai referensi kami untuk apabila ingin menambahkan produk lagi seperti varian goreng atau kukus gitu. Nah, varian saus mentai ini dan juga keju menjadi pendorong utama rasa penasaran konsumen sebanyak 84%. Nah, analisis sensitivitas harga itu rata-rata pada survei yang kami buat itu sebanyak 62,7% itu harganya sangat terjangkau, yang dimana kami membuat harga tersebut itu per produknya dengan isian masing-masing 8 dimsum itu harganya per paket atau per porsi itu sekitar 25.000 dengan isiannya itu 8. Nah, jadi untuk analisis yang kami buat itu sebanyak 62% itu bilang sangat terjangkau, 15,7% itu standar dan wajar, dan 21,6% itu lainnya. Lainnya itu yang dimaksud itu bisa kemungkinan mahal harganya atau terlalu mahal. Nah, kesimpulannya harga price point 25.000 sudah berada di zona optimal pasar mahasiswa dan juga pasar siswa dan pasar para pekerja. Oke, rencana selanjutnya ini untuk dari kami sendiri itu planning kami untuk di bulan 1 dan 2 itu
kita akan penetrasi pasar yang dimana memaketkan promo bundling fruity dan juga PO tadi. Nah, bundling fruity ini itu gimana nih konsepnya? Nah, misalnya karena di responden sebelumnya itu ternyata banyak yang membuat saran atau memberikan saran kepada kami, yaitu untuk bundling fruity-nya itu digabung saja dengan eh, paket dimsumnya. Jadi 25.000 itu sudah bundling dengan fruity-nya. Sedangkan dari usulan kami atau dari produk kami itu kita membuat harga untuk fruity-nya tuh sekitaran 8.000. Jadi untuk penetrasi pasar untuk awal-awal kita menjual produk kami itu kita sepakat buat untuk membanding fruity tersebut, minuman tersebut dengan produk makanannya, dan sistemnya nanti PO ya, ya dimana target bulanan harian itu ada 50 sampai 60 paket. Namun untuk dari kami sendiri itu mungkin untuk awal-awal adalah 30 sampai 40 paket. Terus fokus penjualannya itu adalah di dimsum mentai dan juga di dimsum dumpling keju seperti respon dari responden yang awal-awal itu tadi. Nah, terus selanjutnya itu membuka pre-order di sekitaran kampus dan juga mengumpulkan testimoni dan juga publikasi dari setiap pembeli pertama nantinya. Lalu untuk bulan yang ke 3 dan 4 itu kami buka program beli 10 gratis 1, yang dimana apabila ada customer yang membeli langsung 10, kita akan gratiskan satu produk. Misalkan ada yang membeli paket 10 dimsum mentai dan juga 10 dumpling, maka kita akan berikan satu paket yaitu dimsum sehat, atau bisa memilih tergantung customernya mau produk yang mana. Nah, untuk target revenue segini sekitar 24,7 juta. Ini termasuk ketinggian menurut saya ya. Saya ketinggian, tapi ya bisa disimpulkan apabila terrealisasikan dengan baik, maka bisa mendapatkan segini apabila kita realisasikan dengan baik. Lalu selain program beli 10 gratis 1 itu, kita juga mendaftarkan produk kami ke platform GoFood atau GrabFood agar bisa lebih menjangkau lebih luas lagi. Selain dari kampus 5 juga mungkin bisa meluas ke berbagai kalangan. Seperti yang tadi kan, selain mahasiswa ada juga para siswa dan juga para pekerja yang pengen sekali produk ini tuh ada hadir. Dan rata-rata yang saya lihat untuk yang para pekerja itu pengen sekali produk ini tuh ada di platform seperti GoFood dan juga GrabFood, dimana untuk mudah sebagai pemesanannya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang bulan 5 dan 6 itu target kami tuh menunjukkan varian mini porsi, yang dimana porsi kecil-kecil. Nah, sebenarnya ini tuh saya kepikiran untuk produk yang lebih lanjut, itu mini porsinya, yang dimana porsi ini tuh nanti bisa eh, mendapatkan banyak. Misalkan 25.000 itu nanti dapat dapat lebih varian lagi, lebih banyak lagi, bukan hanya 8 tapi mungkin bisa 12 sampai 16 dimsumnya, tergantung pilihannya mereka apa. Jadi nanti pilihannya akan semakin banyak dan bisa memilih di tempat nantinya. Jadi kita membuat tempat tersendiri apabila ini sudah berjalan sekitar 5 sampai 6 bulan, dan kita membuat varian yang versi mininya yang lebih ekonomis, jadi bisa dipilih oleh banyak orang. Dan kita akan membuat bootnya itu boot fisik nanti apabila ada sebuah event kampus atau mungkin di dekat kampus seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.